Survei terbaru bulan Juni tahun 2023 yang mana Prabowo Subianto mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia 33,9%, disusul Ganjar Pranowo 31,9% dan Anies Baswedan 20,8%. Pak Prabowo semakin di depan. Hal ini membuat kubu PDIP semakin panik dan semakin bingung melihat data-data yang ada, survei-survei yang ada, yang merupakan sebuah petunjuk, yang mana petunjuk itu mengarah kepada Prabowo Subianto, membuat PDIP memutar otak untuk dapat mengalahkan Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024. Pak Prabowo diyakini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia karena mampu menumbuhkan ekonomi negara kesatuan Republik Indonesia dan dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia di bidang ekonomi. Hal ini berdampak pada survei-survei yang membuat elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini, Prabowo Subianto, semakin hari semakin meningkat. Kita bisa melihat dari head to head atau pertarungan tiga capres, Pak Prabowo masih tetap unggul dan tidak terkalahkan. Hal ini membuat PDIP semakin panik dan semakin bingung ke depannya. Dan apabila Pak Prabowo berhadapan langsung atau head to head dengan Ganjar Pranowo, maka Pak Prabowo akan unggul mutlak dengan 50,4%, Ganjar Pranowo 43,2%. Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Pak Prabowo ini merupakan sebuah prestasi besar, sebuah kepercayaan besar dan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo juga unggul apabila di survei yang lain Pak Prabowo tetap unggul dengan 31,47%, disusul Pak Ganjar 28,43% dan Pak Anies Baswedan 18,23%. Pak Prabowo semakin di depan. Kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo semakin hari semakin besar. Kemudian tingkat kepercayaan dan tingkat dukungan kepada Prabowo Subianto kian hari kian meningkat. Ini merupakan sebuah prestasi besar, sebuah kemajuan besar bagi rakyat Indonesia. Kita dapat melihat di semua survei lembaga survei Indonesia yang independen, Pak Prabowo tetap unggul. Ada yang beranggapan bahwa survei itu adalah survei bayaran atau survei abal-abal. Biarkan saja, karena mereka tidak siap menerima kekalahan mereka. Survei bukan merupakan hasil akhir, tetapi survei merupakan petunjuk arah untuk melangkah ke depan. Pak Prabowo sibuk bekerja untuk negara, sibuk bekerja untuk rakyat Indonesia, yang lainnya sibuk pencitraan di media massa, mencari pencitraan di media massa. Namun Pak Prabowo tetap konsekuen dengan bekerja tulus hati kepada rakyat Indonesia dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai para pendukung Pak Prabowo yang sejati, relawan Pak Prabowo, para pendukung Pak Prabowo yang setia, masyarakat Indonesia, mari kita bersatu, kita bergandengan tangan dan kita mendukung Prabowo Subianto untuk memenangkan Pilpres di tahun 2024 nanti. Seorang kesatria rakyat Indonesia, seorang nasionalis, seorang negarawan, orang yang tulus kepada rakyat Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia keempat, Gus Dur, yang tidak lain adalah seorang ulama besar, seorang kiai besar, pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang mengatakan bahwa orang yang paling tulus dan paling ikhlas kepada rakyat Indonesia adalah Prabowo Subianto. Pak Prabowo senang dengan olahraga sepak bola, yang mana Pak Prabowo mendukung dan menghantarkan para pemuda-pemudi Indonesia yang berprestasi untuk berlatih di Qatar,
Sebagaimana yang kita tahu bahwa ada orang dari kubu sebelah yang tidak menyukai sepak bola, dan akhirnya kita rakyat Indonesia tidak dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia U20 di Indonesia. Hal ini merupakan sangat-sangat menyakitkan bagi kita generasi muda yang berpacu dalam prestasi sepak bola. Oleh sebab itu, kita jangan memilih petugas partai, kita pilihlah petugas rakyat Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita jangan memilih petugas partai, karena petugas partai adalah jongos partai, yang mana petugas partai itu hanya mengabdi dan hanya mendengar apa yang diperintahkan oleh ketua-ketua partai. Pak Prabowo juga unggul di Jawa Timur dan beberapa wilayah besar yang sekarang sudah mencapai 10 wilayah besar di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah kepercayaan, sebuah prestasi yang besar untuk rakyat Indonesia, untuk para pendukung Pak Prabowo yang sejati. Kita jangan terlena dengan hasil-hasil survei, tetapi kita harus tetap mempertahankan supaya hasil survei itu tetap melekat di pundak Prabowo Subianto, dan pada tahun 2024 nanti Prabowo Subianto dapat memenangkan Pilpres tahun 2024 nanti dengan satu putaran mutlak. Kita harus tetap mendukung dan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar supaya negara ini tercipta dengan persatuan dan kedamaian yang abadi. Rakyat Indonesia harus tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024 dan memenangkan Prabowo Subianto menuju kursi RI 1 di tahun 2024. Rapatkan barisan rakyat Indonesia, rapatkan barisan para pendukung Prabowo Subianto yang sejati, rapatkan barisan untuk Prabowo Mania 08, rapatkan barisan untuk rakyat Indonesia, rapatkan barisan untuk Benteng Balada Prabowo 08. Kita semua harus saling bersatu dan saling bergandengan untuk memenangkan Prabowo Subianto menuju kursi RI 1 pada tahun 2024 nanti. Ayo rakyat Indonesia, sekali lagi rapatkan barisan untuk memenangkan Prabowo di Pilpres tahun 2024. Kita tetap optimis, kita tetap semangat agar supaya Pak Prabowo juga tetap semangat apabila melihat pendukungnya terus bersemangat. Kita jangan kalah dengan kubu sebelah, namun kita tetap berjuang untuk menuju sebuah era baru, yang mana era itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Marilah kita bersatu dan menyuarakan untuk kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024 menuju kesejahteraan rakyat Indonesia, menuju sebuah perubahan yang mana Pak Prabowo akan membuat rakyat Indonesia menjadi nyaman, menjadi rakyat yang sejahtera, negara menuju kemajuan untuk mencapai sukses di tahun-tahun berikutnya. Kita sebagai pendukung Prabowo Subianto yang sejati terus menggema di media massa, terus menyuarakan prestasi-prestasi Prabowo Subianto agar rakyat Indonesia tahu bahwa Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia ke-8 tahun 2024.